Selamat sore. Topik kita kali ini akan membahas tentang metodologi penelitian. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Adapun pokok bahasan yaitu definisi, membahas tentang definisi metodologi penelitian, cara ilmiah berkaitan dengan data, valid dan penyampelan, metode triangulasi, ringkasan, dan soal-soal latihan. Definisi metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa yang dimaksud dengan cara ilmiah? Cara ilmiah artinya didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris adalah cara-cara yang dilakukan dengan diamati oleh indera manusia, sehingga cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Data dan valid. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Sedangkan valid, sahih, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan tujuan penelitian ada 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan penemuan adalah data yang diperoleh adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan pembuktian adalah data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Sedangkan pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Sedangkan kegunaan penelitian ada 3, yaitu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi. Sedangkan memahami berarti memperoleh suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Sedangkan memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Sedangkan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Secara skematis, definisi penelitian adalah ini, metodologi penelitian menggunakan cara-cara ilmiah. Cara-cara ilmiah itu terdiri dari 3 hal, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dan data haruslah valid, kemudian dalam penelitian mempunyai tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Sedangkan tujuan tertentu berkaitan dengan penemuan data, pembuktian data, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan tertentu adalah ada 3, yaitu memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Teknik sampling ada 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sedangkan probability sampling adalah simple random sampling, yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling, yang keempat adalah cluster atau area sampling. Sedangkan yang non-probability sampling, satu adalah systematic sampling, quarter sampling, incidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sedangkan macam teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, interview, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Yang observasi adalah partisipatif, terus terang dan tersamar, dan tak terstruktur. Sedangkan interview terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Sedangkan dokumentasi adalah ada tulisan, ada gambar, ada karya-karya monumental. Sedangkan dan triangulasi kita akan bahas tertentu. Kemudian penelitian kualitatif ada kecenderungan prinsip menggunakan pendekatan induktif, tipe atau format deskriptif, kualitatif, sedangkan caranya dengan menjauhi statistik. Yang kedua mendekati makna dan mendekati ketajaman analisis logis. Model induktif. Kemudian
Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga adalah hubungan yang diberikan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian eksploratif yang jawabannya masih dicari, yaitu sukar diduga, tentu sukar ditebak apa saja, atau bahkan tidak mungkin dihipotesiskan. Pengujian hipotesis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis kasus negatif, negative case analysis. Kemudian validity, objektivitas, dan reliabilitas. Validity terdiri dari internal validity dan external validity. Internal validity adalah derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. External validity adalah derajat akurasi apakah penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Objektivitas adalah berkenaan dengan derajat kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak orang terhadap suatu data. Reliabilitas terdiri dari bersifat majemuk atau ganda, dinamis, dan selalu berubah. Tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Validity ada 5, yaitu descriptive validity, interpretative validity, theoretical validity, evaluative validity, dan generalizability. Kemudian validitas dan reliabilitas adalah validitas berkaitan dengan pertanyaan di mana atau tidak satu pengukuran atau fenomena itu benar. Reliabilitas adalah berkaitan dengan derajat di mana pengukuran dapat direplikasi. Pengujian keabsahan hasil penelitian. Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi, pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti apa yang dikemukakan oleh Burgess dengan strategi penelitian ganda, mixed method atau meta method, kemudian Denzin dengan triangulasi. Itu metode triangulasi. Metode triangulasi adalah berkaitan dengan kombinasi dan perbandingan dengan multiple sumber data yang jamak. Koleksi data dan analisis prosedur analisis. Yang ketiga, riset metode dan intervensi terjadi pada akhir pada studi. Triangulasi digunakan dalam bentuk data triangulasi, teori triangulasi, dan methodological triangulasi. Kuantitatif, kualitatif riset atau mixed method, hasil daripada konvergensi dan komplementari dan divergensi. Sedangkan terakhir ringkasan, bab ini telah membahas tentang definisi metode penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis, sampling, validity and reliability, uji keabsahan, dan triangulasi. Sedangkan soal-soal latihan adalah silakan jelaskan tentang definisi metode penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis, sampling, validitas dan reliabilitas, uji keabsahan, dan triangulasi. Disampaikan oleh sekali lagi Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.